yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita diberi Allah kemudahan untuk bisa melanjutkan belajar kita untuk agar semakin kita dekat kepada baginda dan Nabi, yaitu dengan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan di bawah bimbingan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Yang kita saat ini sudah sampai kepada bab yang ke-225, yaitu babu bayani fadli shaumil Muharram wa Sya'ban wal ashhurul hurum. Qala Imam Nawawi rahimahullah taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidhihi fid daraini amin, ila anqal. Ini tulisan Imam Nawawi, babu bayani fadli shaumi al-Muharram wa Sya'ban wal ashhurul hurum. Bab menjelaskan tentang keutamaannya berpuasa di bulan Muharram, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, wal ashhurul hurum dan bulan haram. Bulan haram adalah Rajab. Saat ini kita berada di bulan haram. Dzul Qa'dah, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Itu adalah bulan-bulan haram. Hadis yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Imam Abu Hurairah qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da ramadhana, sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan, kata Nabi, Syahrullahil Muharram, puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram seutuhnya. Bukan tanggal 1, bukan tanggal 10 saja, bukan. Adapun nanti tanggal 10 Muharram adalah keutamaan yang lain lagi. Ini Muharram secara umum. Wa afdhalus salati ba'da al-faridati salatul laili, dan sebaik-baik solat setelah solat fardu adalah solat malam secara umum. Jadi solat malam adalah sebaik-baik solat. Artinya begini, jika solat mutlak di siang hari bagus, di malam hari lebih bagus. Begitu juga solat-solat sunnah yang lainnya yang terjadi di malam hari lebih bagus daripada solat sunnah yang sama jenisnya yang terjadi di siang hari. Seperti itu keutamaan malam. Maka dihimbau atau dianjurkan di sana untuk qiyamul lail. Dan itulah da'bus sholihin, kebiasaannya orang-orang soleh. Dan baginda Nabi Muhammad imamus sholihin pun demikian. Beliau sangat senang di saat datang malam. Jika malam tiba mereka senang. Bahkan bagi mereka kegembiraan yang luar biasa. Para kekasih-kekasih Allah, kalau sudah jannal lailu, datang malam, mereka bergembira senang. Bahkan ada di antara mereka yang berkata, kalau seandainya di surga itu kenikmatannya seperti malam tiba yang aku temui, di saya sudah sangat cukup. Artinya apa? Mereka begitu menikmati di saat malam tiba. Karena saat itu bagi mereka adalah saat untuk mengadu kepada Allah, untuk mesra dengan Allah, untuk berdamai dengan Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari. Dan kata beliau-beliau para kekasih-kekasih Allah, tidak ada saat yang menjadikan kami gundah kecuali di saat fajar tiba. Karena apa? Ia akan meninggalkan malam waktu yang indah dengan Allah. Dan memang di malam hari itulah Allah menyeru kepada hambanya secara khusus, mana yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni, mana yang minta, yang mempunyai hajat akan aku kabul hajatnya. Malam hari, maka solatnya pun di malam itu, di malam hari adalah lebih bagus daripada solat di siang hari. Maka dari itu mari kita membiasakan diri kita sebisa mungkin untuk bisa bangun malam. Khususnya lagi di malam secara umum adalah bagus. Sepertiga akhir malam adalah saat yang luar biasa. Saat yang dinanti-nanti para kekasih Allah. Anda menanti sebelum subuh, 1 jam, 2 jam sebelum subuh adalah saat yang luar biasa. Saat kita mengadu kepada Allah. Dan ini perlu manajemen waktu. Artinya kita pun harus bisa lebih awal untuk tidur.
demi bangun malam. Karena kita tahu begitu agungnya bangun malam secara umum, dan lebih utama lagi adalah jika kita bisa sepertiga akhir malam. Waktu tidur kita harus kita atur. Kemudian siang harinya pun, makanya begitu luar biasanya malam hari, maka disunahkan di siang hari untuk apa? Di siang hari untuk qailulah. Qailulah itu apa? Qailulah itu adalah tidur sesaat di siang hari demi bangun malam. Qailulah, tidur sesaat. Qailulah, tidur sesaat di siang hari agar kita bisa bangun malam secara maksimal. Hadis selanjutnya. Hadis yang kedua adalah an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi itu yasumu min syahrin, Nabi tidak pernah berpuasa hampir 1 bulan maksudnya. Ada puasa harian, ada puasa mingguan gitu loh. Ada puasa sebulanan. Ada Nabi tidak pernah puasa, kalau puasa bulanan adalah Ramadan jelas. Tapi ada Nabi pernah berpuasa mendekati puasa bulan Ramadan. Akhirnya hampir semua hari-harinya di bulan tersebut dipuasai oleh Rasulullah adalah akthar min Sya'ban. Tidak pernah Nabi berpuasa di bulan selain Ramadan lebih banyak daripada puasa Nabi di bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah. Baginda Nabi berpuasa di bulan Sya'ban semuanya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan, kana yasumu Sya'bana illa qalila. Baginda Nabi itu puasa di bulan Sya'ban, hampir semua hari-hari bulan Sya'ban Nabi berpuasa illa qalila, kecuali sedikit. Ini adalah isyarat tentang keutamaannya bulan Sya'ban. Kalau bukan ada keutamaannya yang luar biasa, Nabi pun tidak akan seperti itu, karena Nabi adalah contoh. Dan di saat Nabi melakukan itu semua, tentu di balik itu ada sesuatu yang agung, baik kita tahu atau tidak tahu. Karena kita harus yakin bahwa semua yang dilakukan Nabi, yang dipilih oleh Nabi adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pilihan yang lebih hebat daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memilihkan baginda Nabi untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian di sana memang ada hukum yang pernah kami hadirkan pada muqaddimah di bab-bab puasa ini, tentang puasa di bulan Sya'ban ya, tentang puasa di bulan Sya'ban atau puasa di nisfus Sya'ban. Larangan dari baginda Nabi, idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Memang Nabi pernah melarang, jika sudah masuk pertengahan Sya'ban janganlah engkau berpuasa. Maka di dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Yang menolak hadis tersebut, mereka langsung berkata bahwasanya puasa setelah nisfus Sya'ban tidak dilarang. Akan tapi di dalam madhab kita Imam Syafi'i menganggap hadis itu adalah hadis yang bisa dipakai. Maka di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum, puasa di bulan nisfus Sya'ban itu tidak diperkenankan, kecuali bagi orang yang menyambung puasa setelah nisfus Sya'ban. Nisfu itu setelah 15, hari ke-16. Madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, bahkan dalam hal ini adalah makruh, karahatut tahrim, dikatakan adalah haram puasa ini dalam madhab Imam Syafi'i. Lain dari madhab yang lainnya, puasa di bulan Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban, setelah 15 ke atas, kecuali bagi orang yang menyambung dengan sebelum Sya'ban. Kalau Sya'ban semuanya dipuasai, nggak ada masalah. Tapi kalau orang ujuk-ujuk misalnya, tiba-tiba puasa di nisfu Sya'ban, maka tidak diperkenankan, kecuali disambung dengan sebelum nisfu Sya'ban, disambung dengan tanggal 15 atau sebelumnya. Yang kedua adalah untuk membayar utang, seperti ibu-ibu itu yang punya utang karena haidnya, tidak apa-apa, biarpun setelah nisfu Sya'ban, nggak ada larangan. Yang ketiga adalah yang dia punya kebiasaan puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kamis, atau puasa Daud dan seterusnya, maka disambung dengan setelah nisfu Sya'ban, maka hal yang tersebut tidak diharamkan. Dan juga di dalam madhab Imam Syafi'i, sesuai dengan sebagian kebanyakan ulama, ada sebagian dari madhab Imam Syafi'i seperti Imam Royani mengatakan bahwasanya puasa setelah nisfu Sya'ban tidak haram, tapi hanya makruh karahatat tanzih, hanya makruh saja, bukan masuk wilayah haram. Artinya di dalam madhab Imam Syafi'i sendiri ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Kemudian ini adalah masalah nisfu Sya'ban dan masalah nisfu Sya'ban dan Sya'ban. Setelah bulan Rajab kita masuk bulan Sya'ban. Alangkah indahnya setelah kita sibuk berpuasa di bulan Rajab, setelah itu masuk bulan Sya'ban,
kita mempersiapkan puasa di bulan Sya'ban saat ini. Di bulan Sya'ban kita berpuasa untuk menyiapkan bulan Ramadan. Dan di Ramadan pun kita berpuasa, alangkah indahnya hidup dengan ibadah. Berpuasa yang ibadah puasa adalah ibadah khusus. Allah akan beri pahala secara khusus. Fa innahu li wa ana ajzibih. Puasa adalah spesial, maka Allah akan membalas dengan spesial juga. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis panjang dari Mujibah Al-Bahiliyah. Dari Mujibah Al-Bahiliyah an abiha. Dari Abi Mujibah Al-Bahili. Mujibah Al-Bahili dari Abi Mujibah Al-Bahili atau ammiha atau dari pamannya. Anahu ata Rasulullah, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika. Abdullah dikatakan bahasa namanya Abdullah ibn Haris. Abi Mujibah Al-Bahili ini suatu ketika datang kepada baginda Nabi. Thumman talaqa. Kemudian pergi. Fatahu, kemudian datang kembali ba'da sanatin, setelah 1 tahun datang. Pergi, hilang, ada urusannya. Kemudian datang lagi kepada Nabi di tahun berikutnya. Nabi kok seperti tidak kenal dengan Abi Mujibah Al-Bahili, Abdullah ibn Harith. Lalu Abu Mujibah Al-Bahili bertanya, "Ya Rasulullah, ama ta'rifuni? Apakah kau tidak kenal aku ya Rasulullah?" Qala, Nabi Muhammad betul tidak kenal dan bertanya, "Man anta? Siapakah engkau?" Qala, "Ana Al-Bahili." Aku adalah Al-Bahili. Alladzi ji'tuka amal awal, yang telah datang kepadamu tahun yang lalu ya Rasulullah. Qala, Nabi baru ingat, oh iya. Lalu Nabi bertanya, "Fama ghayyarak? Wa qad kunta hasanal hayati." Apa yang menjadikan engkau berubah wahai Abi Mujibah Al-Bahili? Dulu engkau hasanal hay'ah, dulu kau keker gagah gitu, seger begitu. Sekarang kau berubah. Kenapa? Qala, Abi Mujibah menjawab, "Ma akaltu ta'aman, aku tidak makan ya Rasulullah, mundu faraqtuka illa bilailin." Setelah berpisah denganmu tahun yang lalu ya Rasulullah, aku berpuasa terus, hampir tidak makan di siang hari. Aku berpuasa terus. Faqala Rasulullah, kemudian baginda Nabi memberikan nasihat, memberikan petunjuk. Adzabta nafsak, engkau menyiksa dirimu sendiri. Subhanallah. Pendidikan dari Ar-Raufir Rahim, pendidikan dari hamba yang diberi oleh Allah kasih sayang yang luar biasa. Baginda Nabi melihat umatnya berpuasa sampai kurus kering, Nabi pun tidak tega, dan Nabi mengingatkan, adzabta nafsak, kenapa kau siksa dirimu sendiri? Dan begitu juga wa'ti kulladzi haqqin haqqah. Enggak boleh kita maksa dalam beribadah sampai jasad kita sakit, enggak boleh. Kalau ibadah ngantuk kita harus tidur dulu. Kalau puasa pun ada sahur, ada buka. Kemudian juga tidak boleh sampai tersiksa di dalam beribadah. Itulah ibadah yang diajarkan oleh Ar-Raufir Rahim baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, kemudian Nabi mengatakan, kalau memang engkau senang puasa wahai Abi Mujibah Al-Bahili, sum syahras sabri, sudahlah, karena kamu fisiknya lemah begitu. Kalau pengen puasa, puasalah di bulan sabar, yaitu bulan Ramadan saja. Wa yawman min kulli syahrin, dan tambah sehari setiap bulan. Setiap bulan sehari. Qala, kemudian Abi Mujibah Al-Bahili berkata, zidni, tambahkan kepadaku ya Rasulullah, aku kuat. Fa inna bi quwwatan, karena aku punya kekuatan ya Rasulullah, aku kuat. Beri aku tambahan ya Rasulullah. Qala, ini indahnya sahabat Nabi dalam beribadah, minta petunjuk dari Nabi. Qala, kemudian berkata Nabi, sum yaumaini, tambah 1 hari menjadi 2 hari dalam sebulan. Qala, kemudian Abu Mujibah Al-Bahili mengatakan, zidni, tambahkan kepadaku. Qala, Nabi menjawab, sum thalathata ayyamin, puasalah 3 hari. Dan berriwayat lain puasa 3 hari seperti puasa Bid tanggal 13, 14, 15, puasa hari putih, hari bulan purnama lagi bersinar-sinarnya. Qala, kemudian Nabi Muhammad berkata, zidni, kemudian Abu Mujibah berkata, zidni, tambahkan kepadaku. Tambah ya Rasulullah, masih kurang. Qala, Nabi Muhammad memberikan petunjuk, sum minal hurumi watruk, kalau memang seperti itu, puasalah engkau di bulan haram. Puasa di bulan haram. Di bulan haram yang 4. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Allah punya 12 bulan. Di antara 12 bulan, di minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram, yaitu Rajab. Saat ini kita berada di Rajab. Wa Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wa Muharram. Kata Nabi, sum minal hurumi watruk. Kalau ingin berpuasa, puasa di bulan haram. Artinya bulan Rajab kita boleh berpuasa. Dan Nabi yang mengajarkannya. Untuk siapa? Untuk orang yang rindu berpuasa. Makanya memang mengherankan. Beberapa waktu yang lalu kami melihat selebaran lagi selebaran. Kok orang begitu antinya puasa bulan Rajab. Dan dinafikan keutamaan bulan Rajab. Ajib. Dan betul-betul menulis dengan sengaja berlembar-lembar hanya untuk menolak bulan Rajab.
Padahal Nabi sudah mengatakan, sum minal hurumi watruk. Kalau ingin berpuasa, berpuasalah di bulan haram dan tinggalkanlah. Dan di antara bulan haram adalah bulan Rajab. Di antara bulan haram adalah bulan Rajab. Bahkan dalam hadis lain disebutkan suatu ketika ada seorang orang bertanya kepada sahabat Nabi tentang an saumi yaumi Rajab. Nabi pun mengajarkan. Bahkan Nabi mengajarkan puasa di bulan Rajab. Artinya bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Dan itu sudah kita bahas bulan Rajab, tidak akan kita ulang. Pada awal sebelum masuk bulan Rajab kita sudah bahas bulan Rajab. Ini adalah diulang lagi karena ini ada kebetulan hadis ini ada di kitab Riyadhus Shalihin. Kita baca. Sum minal hurumi watruk. Sum minal hurumi watruk. Sum minal hurumi watruk. Puasalah di bulan haram dan tinggalkanlah. Sampai Nabi mengucapkan sum minal hurumi watruk ini 3 kali. Wa qala bi ashabi thalas, dan beliau mengatakan 3 kali. Sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Artinya kalau engkau ingin berpuasa, puasalah di bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tsumma arsalha, kemudian Nabi melepasnya ini. Nabi ngomong ini, sum minal hurumi watruk. Sum minal hurumi watruk. Sum minal hurumi watruk. Karena Abu Mujib Al-Bahili senang puasa, diikuti Nabi. Kalau memang itu adalah tidak diperkenankan, Nabi tidak akan mengajarkan seperti itu. Artinya memang ada orang tidak tahu kenapa seperti itu. Kok sibuknya hanya ingin menyalahkan orang lain saja. Dan betul-betul menafikan kemuliaan puasa di bulan Rajab. Bahkan kita saat duduk di sebuah masjid, tiba-tiba ada selebaran kita baca. Subhanallah. Kok seolah-olah memang tidak pernah ada keutamaan di bulan Rajab. Bukankah kita dihimbau untuk mengajak orang agar bisa berbuat baik, agar memperbanyak kebaikan di hari-hari yang Allah pilihkan melalui lisan Nabi Muhammad atau melalui pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad. Akan tetapi memang ada sebagian orang yang menghalangi hamba-hamba Allah untuk bisa melakukan kebaikan. Bulan Rajab katanya bid'ah puasa bulan Rajab, bahkan sampai derajat mengkhususkan bulan Rajab dengan ibadah alal bid'ah. Nabi sendiri mengkhususkan bulan haram secara umum. Bulan haram adalah mengkhususkan 4 bulan. Dan di antara 4 bulan yang dikhususkan Nabi yang disebut adalah bulan Rajab di antara bulan haram tersebut. Semoga Allah menjauhkan kita daripada bid'ah. Dan juga benar-benar membuka hati kita, membuka mata kita, membuka pikiran kita. Sehingga kita tahu mana yang bid'ah dan mana yang bukan bid'ah. Dan semoga Allah mendekatkan kita kepada sunnah dan memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menampakkan kepada kita yang sunnah adalah sunnah, yang bid'ah adalah bid'ah, bid'ah adalah bid'ah, yang sunnah adalah sunnah. Dan semoga Allah mudahkan kita mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukron katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak 1 dan jamaah ibu-ibu 1 dengan 1 orang 1 pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. 1 pertanyaan dari jamaah bapak-bapak. Satu pertanyaan dari bapak-bapak.